Setelah Grip Jaya di Tasikmalaya tumbang, investigasi berlanjut hingga ke Jakarta. Dari hasil interogasi dan dokumen rahasia, terbongkar satu nama Insinyur Gunawan Prasetyo, pengusaha tambang dan mantan penasihat politik tingkat tinggi. Dialah yang diam-diam mendanai, melindungi, dan mengatur ekspansi Grip Jaya untuk kepentingan bisnis dan kekuasaan lokal. Namun kali ini, ia tidak bisa bersembunyi. Letda Rizky bersama tim Intel dan pasukan khusus langsung melakukan penyergapan di rumah mewahnya di Jakarta Selatan. Penangkapan berlangsung singkat, tanpa perlawanan. Di tangannya ditemukan dokumen transfer dana miliaran rupiah, serta blueprint perluasan ormas ke seluruh Jawa. Penutup dalam waktu kurang dari 1 bulan, jaringan Grip Jaya benar-benar dihancurkan dari akar hingga ke pucuknya. Puluhan anggota ditangkap, senjata disita, pejabat korup ditindak. Letda Rizky kembali ke rumah, menemui ayahnya yang kini pulih. Mereka duduk di beranda. "Kamu buktikan, Nak," ucap Pak Hendra, "negara ini masih punya harapan." Rizky menatap langit. Selama masih ada yang berani melawan ketidakadilan, harapan itu akan selalu hidup. TAMAT cerita berakhir dengan pesan bahwa negara kuat bukan karena kekuasaan, tapi karena keberanian orang-orang jujur yang tidak tunduk pada ketakutan. Siang itu, langit Sukaraja mendung seolah ikut menggambarkan suasana hati Rania, seorang gadis tangguh berusia 23 tahun yang berjalan sendirian menuju kantor polsek tempat motor milik ayahnya diamankan. Ayah Rania, almarhum Pak Samsudin, baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan tragis 3 pekan lalu. Motor tua peninggalan ayahnya yang menjadi satu-satunya alat transportasi keluarga, disita oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan. Setelah proses visum dan penyelidikan ditutup, Rania mendapatkan surat resmi dari kelurahan yang menyatakan bahwa barang milik almarhum bisa diambil. Dengan harapan penuh, ia datang membawa dokumen lengkap, berpakaian sopan dengan kemeja putih dan celana hitam, serta tas selempang kecil berisi fotokopi KTP dan surat keterangan waris. Namun begitu ia melangkah ke ruang pelayanan, niat baiknya langsung dihadang oleh sikap sinis dan pandangan meremehkan dari Bribka Wahyu, salah satu anggota yang dikenal arogan dan kerap bermain belakang dalam kasus-kasus barang sitaan. "Oh, jadi kamu anaknya Samsudin? Kalau mau ambil motornya, tebus dulu 5 juta. Barang di sini nggak gratis, Dik," katanya sambil menyandarkan tubuh ke kursi, memainkan pena di jarinya. Rania awalnya mengira itu hanya candaan kasar, tapi wajah Bribka Wahyu tak menunjukkan sedikit pun itikat baik. Ia bahkan tertawa kecil bersama 2 rekannya di sudut ruangan, seolah sedang menikmati momen mempermalukan seorang gadis lemah yang datang tanpa pendamping. Rania menjelaskan dengan tenang bahwa semua dokumen sudah lengkap dan motor itu adalah hak keluarganya. Tapi suaranya malah ditingkahi dengan ejekan, "Kamu pikir ini panti asuhan? Kalau nggak punya duit, jangan sok-sok ngatur polisi." Suasana mendadak tegang. Rania hanya diam, tapi sorot matanya berubah. Ia bukan gadis biasa, dan Bribka Wahyu akan segera menyadari kesalahan fatalnya. Rania menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya. Ia tahu betul bahwa jika ia terpancing marah, justru ia bisa dijebak atau diseret sebagai pembuat keributan di kantor polisi. Ia menatap lurus ke arah Bribka Wahyu, lalu dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Saya datang baik-baik, dengan surat lengkap, sesuai prosedur. Kalau Bapak meminta uang tanpa dasar hukum, saya akan laporkan." Seketika ruangan itu hening beberapa detik. Kemudian, terdengar suara tawa nyaring dari Bribka Wahyu dan 2 rekannya. "Lapor? Lapor kemana? Hahaha, kamu pikir siapa yang akan percaya sama cewek kecil kayak kamu? Di sini kami yang pegang aturan," jawab Wahyu sambil berdiri dan mendekat dengan gaya mengintimidasi. Beberapa anggota lain hanya mengamati tanpa berani ikut campur, seolah kejadian seperti ini sudah biasa terjadi. Tapi yang tidak mereka tahu, Rania bukan sembarang gadis. Ia adalah lulusan Akademi Hukum, sekaligus relawan pendamping hukum untuk korban ketidakadilan di daerah terpencil. Sudah berkali-kali ia menghadapi preman, oknum aparat nakal, dan mafia hukum, dan ia tak pernah gentar sedikit pun ketika Bribka Wahyu mulai menyentuh pundaknya sambil mengancam. Refleks Rania bergerak cepat. Ia mengunci pergelangan tangan pria itu dan memelintirnya ke belakang, membuat tubuh sang oknum terhuyung dan terjatuh menabrak kursi. Seketika suasana ruangan berubah kacau. 2 polisi lain yang tadi tertawa, spontan berdiri dan hendak menyerbu Rania. Namun gadis itu dengan sigap menghindar dan menjatuhkan satu di antaranya hanya dengan sapuan kaki yang terlatih. Rupanya, selain memiliki latar belakang hukum, Rania juga seorang praktisi seni bela diri Aikido yang cukup senior. Kemampuan yang tidak pernah ia pamerkan, kecuali dalam kondisi terdesak seperti saat ini. Para polisi lain yang menyaksikan dari jauh, bukannya membantu, justru kebingungan dan takut bertindak.
Beberapa bahkan terlihat merekam dengan ponsel mereka secara diam-diam. Salah satu anggota polisi wanita mencoba menenangkan situasi dan meminta Rania berhenti. Namun Rania berdiri tegak dan berkata, "Saya tidak melawan hukum. Tapi saya tidak akan diam saat dilecehkan dan diperas. Tindakan saya hanya pembelaan diri." Bribka Wahyu yang kini meringis di lantai, tangannya terkilir, hanya bisa memaki dengan lirih. Harga dirinya runtuh seketika di depan rekan-rekannya. Gadis yang ia kira lemah dan bisa dijadikan sasaran empuk ternyata justru membalikkan keadaan. Dan hari itu menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Keributan di dalam kantor Polsek Sukaraja sontak menarik perhatian warga yang kebetulan sedang berada di area pelayanan. Beberapa dari mereka yang sejak awal sudah curiga terhadap kelakuan para oknum mulai mendekat ke pintu dan menyaksikan langsung bagaimana seorang gadis sendirian berhasil membuat dua anggota polisi terkapar. Namun Rania tidak berniat membuat keributan berlarut. Setelah memastikan Bribka Wahyu tidak bisa bangkit dan salah satu polisi lain yang mencoba menyerangnya juga tumbang, ia segera mengambil ponselnya dan mulai merekam situasi. "Hari ini saya datang ke kantor polisi, membawa dokumen lengkap, hendak mengambil kendaraan milik almarhum ayah saya yang ditahan untuk penyelidikan. Namun saya justru diminta uang tebusan oleh oknum polisi yang bertugas dan dilecehkan secara verbal serta fisik. Ini adalah bentuk pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya lantang ke arah kamera. Beberapa polisi mulai panik, terutama satu anggota senior yang tampaknya menyadari bahwa kejadian ini bisa menjadi viral dan membahayakan institusi. Ia mencoba mendekati Rania dengan gaya persuasif. "Mbak, tolong jangan diperpanjang, mari kita bicarakan baik-baik, saya akan bantu ambilkan motornya. Kami minta maaf atas sikap anggota kami." Namun Rania tidak bodoh. Ia tahu modus, damai di tempat, sering digunakan untuk menutup-nutupi kesalahan struktural dan melindungi oknum bermasalah. Sudah terlalu banyak kasus seperti ini dibungkam. Hari ini saya tidak akan diam. Saya punya bukti video, saksi warga, dan saya tahu kemana harus melapor, tegasnya. Ia pun segera keluar dari kantor polsek, diikuti tatapan kaget para anggota. Dalam perjalanan pulang, ia langsung menghubungi rekan-rekannya di lembaga bantuan hukum tempat ia dulu magang. Video itu kemudian dikirimkan ke beberapa media lokal, lembaga pengawas kepolisian, serta diunggah ke media sosial. Tak butuh waktu lama, video berdurasi 3 menit itu viral di berbagai platform. Tagar polisi arogan dan Rania melawan merajai trending topik dalam hitungan jam. Ribuan netizen memuji keberanian Rania, dan banyak yang ikut bersaksi bahwa mereka pun pernah mengalami kasus pemerasan serupa oleh oknum aparat. Masyarakat mulai bersuara, dan tekanan terhadap institusi Polri pun membesar. Media mulai mengangkat profil Rania, menyebutnya sebagai simbol keberanian perempuan melawan ketidakadilan. Tak hanya itu, Komnas HAM, Ombudsman, dan Divisi Propam Mabes Polri langsung turun tangan melakukan investigasi mendalam. Tim khusus dikirim ke Polsek Sukaraja untuk memeriksa seluruh anggota yang terlibat, dan satu persatu mereka dimintai keterangan. Rania pun dipanggil ke Jakarta untuk memberi testimoni resmi. Ia datang dengan kepala tegak, membawa semua bukti dokumentasi dan kronologi kejadian secara lengkap. Wawancara eksklusifnya di salah satu stasiun televisi nasional menjadi perbincangan luas, di mana ia menyampaikan pesan tegas. Hukum bukan hanya milik mereka yang berseragam, tapi milik semua rakyat yang taat konstitusi. Jangan pernah biarkan ketakutan membungkam keadilan. Kata-katanya menggema dan menampar keras wajah arogansi yang selama ini menutupi borok institusi. Rania bukan hanya membela diri, ia membela harga diri semua korban diam yang pernah dipermainkan sistem. Setelah publik heboh dan tekanan dari masyarakat semakin menguat, institusi kepolisian tidak punya pilihan selain mengambil langkah tegas. Propam Mabes Polri bergerak cepat, membentuk tim investigasi gabungan yang dipimpin langsung oleh seorang perwira tinggi berpangkat kombes. Dalam waktu kurang dari seminggu, hasil investigasi internal diumumkan ke publik dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung. Dalam laporan itu, ditemukan bukti kuat bahwa Bribka Wahyu dan dua rekannya telah berulang kali melakukan tindakan pemerasan, intimidasi, dan bahkan pelecehan terhadap warga sipil yang lemah secara ekonomi dan pendidikan. Bukan hanya Rania yang menjadi korban, tetapi ada setidaknya 7 laporan sebelumnya yang tidak pernah ditindaklanjuti karena bukti minim dan adanya tekanan dari dalam institusi. Namun kini, dengan bukti video dan keberanian Rania sebagai pemantik perubahan, semuanya mencuat ke permukaan. Kapolri sendiri turun tangan memberikan pernyataan resmi. Dalam pidatonya yang tegas, ia berkata, tidak ada tempat bagi oknum seperti ini di tubuh Polri. Kami bersih-bersih, dan tidak akan melindungi yang salah. Kata-kata itu menjadi headline di berbagai media, dan masyarakat untuk pertama kalinya dalam waktu lama merasa bahwa keadilan mungkin masih bisa ditegakkan. Bribka Wahyu dan dua rekannya langsung diberhentikan tidak dengan hormat,
PTDH, dan dikenakan sanksi pidana internal serta ancaman pasal pemerasan dan pelecehan di pengadilan umum. Bahkan Kapolsek Sukaraja pun dimutasi karena dianggap lalai dalam pengawasan anggotanya. Ruang kerja Bribka Wahyu disegel, seluruh dokumen diperiksa, dan masyarakat yang sebelumnya takut datang ke kantor polisi mulai berdatangan untuk memberikan kesaksian tambahan. Fenomena ini menjadi titik balik penting dalam hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Sementara itu, Rania tidak tinggal diam. Ia terus bergerak dari satu kota ke kota lain, memenuhi undangan diskusi, seminar, dan forum hukum untuk membagikan pengalamannya. Ia menjadi simbol perjuangan perempuan muda melawan sistem yang rusak. Banyak perguruan tinggi hukum mengundangnya sebagai pembicara tamu. Bahkan beberapa tokoh nasional mulai melirik Rania sebagai calon pemimpin masa depan. Di salah satu forum nasional bertema, Keadilan Tanpa Takut, Rania berdiri di podium dan berkata lantang, "Jika kita ingin negeri ini berubah, jangan harap sistem akan melakukannya. Kita, rakyat biasa, yang harus mendorong perubahan itu. Kita harus bicara, bertindak, dan berdiri untuk kebenaran." Sorak tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Dan di luar gedung, ratusan orang dari berbagai lapisan masyarakat berjejer menunggu untuk bersalaman dengannya, mengucapkan terima kasih karena telah menjadi suara mereka yang selama ini bungkam dalam ketakutan, namun perjuangan itu tidak selalu mudah. Ancaman datang dari berbagai arah. Ada pesan-pesan gelap yang ia terima, ada pengawasan misterius terhadap rumah kontrakannya, bahkan beberapa media bayangan mulai menyebarkan fitnah bahwa Rania memiliki agenda politik terselubung. Tapi Rania tidak gentar. Ia tahu, setiap kebenaran yang dilawan pasti akan membuat pihak yang merasa terusik berusaha menjatuhkan. Tapi selama ia berdiri di jalur hukum dan kebenaran, ia yakin rakyat akan tetap di belakangnya. Dan benar saja, dukungan terus mengalir. Banyak aktivis, pengacara, hingga tokoh nasional menyatakan dukungan terbuka. Bahkan LSM Internasional pun menyoroti kasus ini sebagai simbol perjuangan sipil melawan aparat korup di negara berkembang. Di tengah semua itu, Rania tetap rendah hati, tetap mengadvokasi warga kecil yang tertindas, dan tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Semua berawal dari keberaniannya melawan satu oknum polisi arogan yang mengira ia gadis lemah. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan dan dukungan publik yang terus mengalir, nama Rania semakin dikenal luas. Namun bagi gadis itu, ketenaran bukan tujuan, melainkan alat untuk memperkuat perjuangan. Ia mulai membentuk sebuah komunitas hukum akar rumput bernama Suara Hati, berisi para relawan, mahasiswa hukum, jurnalis independen, dan mantan korban penyalahgunaan kekuasaan aparat. Mereka membuka posko pengaduan keliling di berbagai kota kecil yang selama ini luput dari sorotan media. Tujuannya satu, agar masyarakat tidak lagi merasa sendiri ketika menghadapi ketidakadilan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, mereka mulai menangani kasus-kasus serupa yang sebelumnya tenggelam di balik tembok ketakutan. Rania sendiri sering turun langsung, mendampingi warga dalam persidangan, membantu menyusun berkas hukum, bahkan sesekali menghadapi aparat-aparat arogan yang masih mencoba bertahan dengan gaya lamanya. Namun yang paling mengejutkan terjadi 3 bulan setelah insiden Bribka Wahyu. Suatu malam, seorang pria tua berpakaian sederhana mendatangi posko Suara Hati di Garut. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Herman, mantan kepala penyidik di Polres Bandung yang sudah lama pensiun. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, ia menyerahkan setumpuk dokumen fotokopi yang telah ia simpan diam-diam selama bertahun-tahun. Ini dokumen internal soal pemerasan dan pelanggaran HAM oleh oknum-oknum lama yang dulu tak bisa saya lawan. Tapi sekarang, saya lihat ada harapan. Saya titip ini ke kalian, ucapnya lirih. Rania terdiam lama setelah membaca lembaran-lembaran itu. Ia sadar, apa yang selama ini mereka lawan bukan hanya 1-2 orang. Tapi sistem yang sudah membusuk dari akar. Namun berbekal bukti tersebut, perjuangan mereka kini memiliki pijakan hukum yang lebih kuat. Ia menggenggam tangan Pak Herman erat dan berkata, "Terima kasih, Pak. Anda baru saja menyelamatkan banyak jiwa berikutnya." Hari-hari berikutnya menjadi titik balik besar. Komunitas Suara Hati menggandeng pengacara senior dan lembaga anti korupsi untuk memverifikasi dokumen tersebut. Mereka menyusun laporan terstruktur dan mengajukannya ke Komnas HAM, Ombudsman, hingga ke Presiden melalui jalur resmi. Dalam beberapa minggu, kasus-kasus lama yang selama ini tertutup mulai dibuka kembali. Banyak korban yang dulu bungkam karena trauma, kini mulai bicara. Beberapa di antaranya bahkan pernah diancam oleh orang yang sama dengan Bribka Wahyu. Tekanan terhadap institusi kepolisian meningkat tajam, memaksa mereka mempercepat reformasi internal, memperkuat pengawasan, dan memberhentikan belasan oknum yang tercatat dalam dokumen lama tersebut.
Media nasional dan internasional menyoroti perkembangan ini sebagai gelombang reformasi sipil yang lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari seorang gadis yang dulu dianggap lemah. Sementara gelombang dukungan terhadap gerakan Suara Hati terus meluas, nasib Bribka Wahyu berbalik drastis. Setelah viralnya video pemerasan terhadap Rania dan penyelidikan dari Divisi Propam Polri, Wahyu secara resmi diberhentikan secara tidak hormat, PTDH, dalam upacara internal yang dilangsungkan tanpa seremoni. Ia tidak lagi mengenakan seragam kebanggaan institusinya, melainkan hanya baju polos saat menerima surat pemecatan. Tak ada tepuk tangan, tak ada penghormatan. Justru sorotan tajam dari rekan-rekan dan wajah kecewa dari atasannya yang menghiasi akhir karirnya sebagai anggota Polri. Bahkan dalam komunitasnya sendiri, Wahyu dijauhi, dicap sebagai oknum memalukan yang telah mencoreng nama institusi dan membuka luka lama masyarakat terhadap aparat. Ironisnya, Wahyu yang dulu merasa paling berkuasa di wilayahnya, kini harus mengajukan pengacara untuk menghadapi tuntutan pidana yang diajukan oleh tim hukum Rania, serta berhadapan dengan ancaman hukuman penjara atas pelanggaran etik dan pemerasan terhadap warga sipil. Tak berhenti sampai di situ, kehidupan pribadi Wahyu pun ikut runtuh. Istrinya menggugat cerai setelah media lokal terus memberitakan kasusnya secara berkala, dan anak-anaknya dikucilkan di sekolah karena status ayah mereka. Rumah yang dahulu berdiri megah dari penghasilan tambahan, kini perlahan dijual satu persatu untuk membayar biaya hukum dan menutupi utang yang mulai menumpuk. Dalam diam, Wahyu menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Ia pernah merasa tak tersentuh, terlalu nyaman di zona gelap kekuasaan, hingga lupa bahwa satu tindakan keliru bisa menjadi awal dari kehancuran seluruh hidupnya. Dari balik jeruji sel tahanan sementara, ia menyaksikan siaran berita yang menayangkan Rania berdiri di atas podium Seminar Nasional Anti Korupsi, mengedukasi ribuan mahasiswa hukum tentang pentingnya keberanian, integritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Tatapannya kosong. Bukan hanya karirnya yang hancur, tapi juga nama baik, masa depan, dan harga dirinya sebagai manusia. Sementara itu, institusi Polri tidak tinggal diam. Kasus ini menjadi bahan introspeksi nasional. Kapolri secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan menyatakan bahwa proses evaluasi menyeluruh akan diberlakukan di seluruh tingkatan, terutama di kantor Polsek dan Polres yang selama ini rawan penyalahgunaan wewenang. Dalam pidatonya, Kapolri menyebut nama Rania sebagai simbol harapan baru yang menunjukkan bahwa suara rakyat tak boleh lagi dianggap remeh. Sejumlah program baru diluncurkan, penguatan pengawasan internal, transparansi dalam penanganan barang bukti, dan pelatihan ulang etika untuk seluruh anggota kepolisian. Rania, yang dulunya hanya dianggap gadis lemah, kini menjadi pemantik perubahan. Dan semua itu dimulai dari satu keberanian untuk berdiri, meski seorang diri. Setahun berlalu sejak peristiwa yang mengguncang institusi kepolisian dan membawa nama Rania ke kancah nasional. Namun bagi Rania, perjuangan belum berakhir. Ia menyadari bahwa keberhasilan melawan satu oknum tidak serta-merta menghapus akar persoalan yang lebih dalam. Maka, ia memilih untuk melanjutkan perjuangannya ke jenjang yang lebih tinggi. Rania mendaftar kuliah Magister Hukum di universitas ternama di Jakarta dengan konsentrasi pada reformasi kelembagaan dan hak asasi manusia. Sambil kuliah, ia tetap menjalankan komunitas Suara Hati yang kini telah memiliki cabang di lebih dari 12 kota di Indonesia. Komunitas ini tidak lagi hanya bergerak di bidang pendampingan hukum, melainkan juga menjadi pusat pelatihan bagi aktivis muda, penyuluhan hukum ke desa-desa terpencil, hingga menginisiasi program Rakyat Melek Hukum yang disiarkan melalui YouTube dan TikTok secara rutin. Rania menjadi figur inspiratif bagi generasi muda, bukan karena ketenarannya, tapi karena keberanian dan konsistensinya. Tak sedikit rintangan yang dihadapi. Beberapa pihak yang terganggu dengan keberadaan Suara Hati mencoba menyusupkan provokator, menyebarkan fitnah, hingga melaporkan Rania dengan tuduhan-tuduhan palsu. Namun, berkat pengaruh yang semakin besar, dukungan dari masyarakat, dan keberadaan tim hukum profesional, semua upaya itu gagal mematahkan langkahnya. Ia bahkan beberapa kali diundang menjadi pembicara dalam forum-forum internasional, menyuarakan pentingnya peran perempuan dalam melawan ketidakadilan dan korupsi sistemik. Di salah satu pidatonya di Forum ASEAN Anti-Corruption Youth Summit, ia berkata, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya seseorang yang tidak ingin diam saat ketidakadilan berlangsung di depan mata. Dan saya percaya, satu suara kecil bisa menggemakan perubahan, selama ia jujur dan konsisten." Ucapannya disambut standing ovation dari hadirin, namun, di balik sorotan kamera dan sambutan tepuk tangan, Rania tetaplah seorang manusia biasa yang menyimpan luka. Ada malam-malam di mana ia menangis dalam sunyi, teringat betapa bahayanya jalan yang ia pilih. Ancaman datang silih berganti. Kadang rasa lelah menumpuk,
apalagi ketika melihat bahwa sistem yang mereka lawan sangat besar dan rumit. Tapi dalam setiap keraguan, ia selalu kembali pada satu titik. Wajah-wajah warga kecil yang dulu tak berani bicara, kini sudah bisa berdiri di ruang sidang dengan kepala tegak. Seorang ibu penjual sayur yang dulu diperas polisi, kini menjadi relawan hukum. Seorang mantan sopir truk yang dulu dikriminalisasi, kini menjadi pengurus komunitas cabang. Setiap langkah kecil itu, bagi Rania, adalah alasan untuk tetap berdiri. Bukan demi popularitas, melainkan demi perubahan nyata. Ia sadar, reformasi bukan soal siapa yang paling lantang, tapi siapa yang tetap bertahan ketika keadaan paling gelap.